Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi Teknik Penilaian yang beranggotakan yang pertama Ayu Karwana, yang kedua Agina Rosmiah, dan yang ketiga Esti Indah Suplisatya. A. Pengertian penilaian. Pengertian penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengolah kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode belajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. B. Standar nilai pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar murid. Lingkup penilaian terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Penilaian hasil belajar oleh guru dilakukan dalam bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penugasan. B. Penilaian hasil belajar oleh sekolah dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter. C. Karakteristik penilaian. Ada 5 karakteristik penilaian berdasarkan kurikulum 2013, yaitu 1. Belajar tuntas, 2. Autentik, 3. Berkesinambungan, 4. Berdasarkan acuan kriteria, dan yang kelima menggunakan teknik penilaian bervariasi. D. Tujuan penilaian. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, di antaranya untuk grading, seleksi, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. A. Sebagai grading. Penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. B. Sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. C. Untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. D. Sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya. E. Sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. F. Sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. E. Prinsip-prinsip dalam penilaian. Ada beberapa prinsip dasar dalam menilai menurut Nugroho 2018 sebagai berikut. 1. Sahih, yaitu data menunjukkan kemampuan yang akan diukur. 2. Objektif, yaitu penilaian didasari pada prosedur dan kriteria yang jelas sehingga sesuai dengan tujuan, bersifat adil dan subjektif. 3. Akuntabel, yaitu penilaian bisa dipertanggungjawabkan dari segi tujuan, teknik, prosedur, dan hasilnya. 4. Terbuka, yaitu dasar penelitian harus transparan atau secara terang-terangan disampaikan kepada murid. 5. Jelas, yaitu murid memahami apa yang ditanyakan. F. Teknik penilaian. Teknik penilaian dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. 1. Teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Berdasarkan alat pelaksanaannya, secara garis besar, alat penilaian dengan teknik tes dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tes tertulis. Tes tertulis adalah yang soal dan jawabannya secara tertulis
dapat berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. B. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang berupa pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. C. Tes praktik atau perbuatan. Tes praktik atau perbuatan adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk untuk kerja. 2. Teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik penilaian non-tes dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pengamatan atau observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. B. Penugasan. Penilaian dengan penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan berfungsi untuk penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. C. Produk. Penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. D. Portofolio. Portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik penilaian. Portofolio sebagai dokumen merupakan kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian prestasi belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu, yang bersifat reflektif, integratif dalam kurun waktu tertentu. E. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. F. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. G. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur. Baiklah, inilah materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.